Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ulam Sari SE, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Nomor peserta 20150905863. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Tarakan kelas 11 dengan materi ketenagakerjaan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, supaya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Jadi Ibu dulu yang contohkan. Nah, setelah itu baru kalian. Caranya seperti ini ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Ayo berdiri semua, nah. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Hore. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu atau materi sebelumnya, yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang. Oke, sistem ekonomi ini diatur oleh negara untuk mengalokasikan barang, jasa, dan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia inilah yang dinamakan dengan tenaga kerja. Oke, di sini siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud tenaga kerja? Tepuk tangan. Oke. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Oke, pintar. Tepuk tangan. Tadi sudah dijawab oleh siapa tadi? Suci. Oke. Nah, di sini siapa ajakah yang dikatakan sebagai tenaga kerja? Siapa yang bisa jawab? Ya. Mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Oke, ada yang lain? Ya, Cinjuanto. Seluruh jumlah penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja. Oke, seluruh penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja.
Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita itu, siapa yang mau baca? Coba dibaca. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab ini ada diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kedua, menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia. Keempat, menjelaskan penyebab pengangguran. Dan yang terakhir, menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Oke, nah di sini kalian sudah di SMP di Sapang. Iya, SMP 2 Sapang. Penduduk yang termasuk angkatan kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun atau masih berusia produktif. Nah, sedangkan penduduk yang sudah berusia di atas 64 tahun itu dikatakan sebagai lansia, karena dia sudah bukan termasuk kelompok angkatan kerja, karena sudah tidak mampu bekerja atau menghasilkan sesuatu. Nah, makanya dikatakan sebagai lansia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan juga ada namanya jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terdidik. Sekarang, Ibu itu termasuk tenaga kerja apa? Terdidik, karena Ibu harus menempuh pendidikan dulu, ya, baru bisa menjadi guru. Dan yang kedua, kalau kuliah di pelabuhan itu sebagai tenaga kerja apa? Buruh di pelabuhan termasuk tenaga kerja apa? Tenaga kerja tidak terdidik, karena dia tidak perlu mendapatkan pengetahuan atau tidak perlu belajar untuk bisa membawa barang, tapi harus mengandalkan tenaga atau otot fisik yang kuat. Tenaga terlatih contohnya seperti apa? Seperti supir, tukang jahit, karena dia harus pelatihan dulu. Tukang salon, jadi bisa ya, sudah bisa membedakan yang mana yang dimaksud tenaga kerja terdidik, yang mana yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih, dan yang mana dimaksud tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Baik, Ibu buka PPT ini. Tolong kalian salah satu membaca PPT di atas. Silahkan yang besar suaranya ketua kelas, ayo baca. Dari pertama, silahkan dibaca. Bab kedua, tenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. 2. Menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan penyebab pengangguran. Dan yang terakhir, menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Nilai dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, kerja keras, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli sosial. Kata kuncinya terdapat pada kesempatan kerja, pengangguran musiman, pengangguran konjungtur atau siklis. Kami Dermawan, Alvin Alamsyah.
angkatan kerja, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran terbuka, dan pengangguran terselubung. Setelah menganggur, upah minimum provinsi. Sekarang kita buat kelompok dulu. Silahkan buat kelompok dulu. Dibagi menjadi 6 kelompok. Ayo. Jadi sistem RKPD ini Ibu buat semacam match, biasa dengar ya, match artinya mencocokkan pertanyaan dengan jawaban ya. Di tangan Ibu ada 2 kartu. Nah, ada 2 kartu, yaitu kartu kuning dan kartu hijau. Kartu kuning berupa pertanyaan dan kartu hijau berupa jawaban. Oke. Sekarang kelompok 1 sampai 3 maju ke depan. Kelompok 1 sampai 3 maju ke depan. Semua. Satu, susun baris ya. Udah. Ini nanti berhadapan dengan kelompok 4 sama 6. Iya, baris itu. Kemudian kelompok 4 sampai 6 di depan. Nah, ini jadi perbaiki dong mak anunya, tidak apa-apa berkumpul di sini aja, tidak apa-apa, enggak. Ininya ya. Itu terlalu dekat. Kasih rapi dong saya. Ya, itu terlalu dekat. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan warna kuning ya. Warna kuning ini diambil oleh kelompok 4 sampai 6, sedangkan warna hijau diambil oleh kelompok 1 sampai 3. Nah, Ibu bagikan ini. Nah, sekarang yang tidak mendapatkan kertas jawaban boleh duduk. Yang tidak mendapatkan kertas jawaban boleh duduk. Yang tidak mendapatkan kertas jawaban boleh duduk. Nah, sekarang dari kelompok A yang sudah warna kuning mencari dari kelompok B yang sudah warna kuning mencari pasangannya di kelompok A. Silakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Cari-cari pasangannya, tanya aja. Oke, ini tadi Sinjuanto. Ini ya Sinjuanto, terus sama Haidi. Ini tadi biasa
Tidak pakai Widya Sari, Octavia. Octavia. Austin dan Putri. Nanti dibacakan. Ini siapa? Ausia. Oke, silakan. Oke, baiklah Ibu. Ya silakan. Ibu akan mengoreksi jawaban kalian masing-masing. Chin Juanto dan Haidir. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu. Oke. Widya Sari dan Octavia, tenaga kerja silakan Widya Sari sama Octavia maju ke depan. Chin Juanto dan Haidir maju ke depan. Widya Sari, Octavia, Chin Juanto, Haidir, Aditya sama Nur Asia. Aditya sama Nur Asia. Oke. Silahkan Chin Juanto bacakan nanti jawabannya di ini. Silahkan Chin Juanto. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya. Oke, betul? Betul. Untuk nilai Chin Juanto dan Haidir, silahkan. Oke, sekarang siapa? Octavia sama? Ya, silahkan di pertanyaannya. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, betul? Betul. Sekarang Raditya dan Nur Asia, silahkan pertanyaannya dulu Raditya. Apa yang dimaksud tenaga kerja tepat? Tenaga kerja ini telah ditembak oleh pengalaman dan keterampilan sebelumnya karena dibutuhkan latihan secara berulang-ulang. Betul? Betul. Jadi kesimpulannya semua sudah mengerti dan memahami apa yang dimaksud tenaga kerja, angkatan kerja, dan jenis tenaga kerja. Sekarang kita memulai dengan LKPD yang kedua, yaitu tugas individu.
Oke, anak-anak silahkan dikerjakan. Ibu memberikan waktu sebanyak 15 menit untuk mengerjakan. Oke, sekarang ayo Rifki maju mempresentasikan jawabannya ke depan kelas. Oh ya, dari kelompok 1 silahkan Muhammad Haidir. Nah, ini Muhammad Haidir akan mempresentasikan LKPD, tugas individu sesuai dengan pengamatannya. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 10 nama anggota keluargamu, termasuk keluarga besar, beserta hubungannya denganmu. Pertama, Wartono sebagai ayah. Kedua, Nurti sebagai ibu. Ketiga, Satrio sebagai adik. Keempat, Safar sebagai kakak. Kelima, Dodi sebagai paman. Keenam, Nanda sebagai bibi. 7, Tio sebagai opa. Ke-8, Dila sebagai oma. Ke-9, Jamila sebagai keponakan. Dan 10, Aisyah sebagai sepupu. Ayah saya memiliki pekerjaan, yaitu Primo. Kakak saya memiliki pekerjaan, yaitu polisi. Ibu saya termasuk ke dalam bukan angkatan kerja karena pekerjaannya adalah IRT. Adik saya termasuk bukan angkatan kerja karena sebagai pelajar. Bidik saya termasuk bukan angkatan kerja karena merupakan IRT. Bapak saya merupakan bukan angkatan kerja karena lansia. Oma saya bukan angkatan kerja karena merupakan lansia. Ponakan saya bukan angkatan kerja karena pelajar. Sepupu saya bukan angkatan kerja karena pelajar. Dan paman saya termasuk dalam jenis tenaga kerja karena pekerjaannya adalah supir truk. Oke, sudah selesai? Ya, bagus. Silakan. Silakan maju kelompok selanjutnya. Ayo. Dari kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ini sampai duluan toh. Ayo nak. Ini Rifki ya. Silahkan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, tuliskan 10 nama anggota keluargamu, termasuk keluarga besar, beserta hubungannya denganmu. 1. Andi sebagai ayah, Bro sebagai ibu, Istri sebagai adik, Didi sebagai paman, Palu sebagai paman, Adik sebagai paman, Rani sebagai tante, Akbar sebagai paman, Ini sebagai tante, dan Radit sebagai paman. Pekerjaan atau profesi yang dilakukan: ayah bekerja sebagai PNS, ibu bekerja sebagai IRT, adik bekerja sebagai pelajar, paman bekerja sebagai buruh, paman yang laki bekerja sebagai supir, adik sebagai PNS, Rani yang sebagai tante bekerja sebagai IRT, tante yang paman saya merupakan PNS, ini yang merupakan tante saya merupakan IRT, dan juga lagi yang paman saya merupakan guru. Ayah saya termasuk ke dalam angkatan kerja karena bekerja sebagai PNS. Ibu saya bukan angkatan kerja karena bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adik saya bukan angkatan kerja karena bekerja sebagai pelajar. Paman saya bekerja sebagai guru dan merupakan angkatan kerja. Paman saya yang merupakan sopir merupakan angkatan kerja.
tante saya yang merupakan IRT bukan angkatan kerja, paman merupakan angkatan kerja karena bekerja sebagai PNS, tante bukan angkatan kerja karena bekerja sebagai IRT, dan juga paman bekerja sebagai angkatan kerja karena bekerja sebagai guru. Ayah terdidik, ibu tidak terdidik, adik itu tidak terdidik karena pelajar masih belum kerja. Paman tidak terdidik karena guru. Paman terlatih karena sebagai supir. 6 terdidik karena bekerja sebagai PNS. 7 tidak terdidik karena saya bekerja sebagai JLT. 8 terdidik karena bekerja sebagai PNS. 9 tidak terdidik karena bekerja sebagai JLT, dan 10 terdidik karena bekerja sebagai guru. Oke, bagus. Jadi untuk ibu itu bukan termasuk angkatan kerja, ya, bukan termasuk angkatan kerja karena dia seorang ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya dari kelompok siapa? Satu orang lagi, silahkan mempresentasikan ke depan. Ayo. Siapa? Ayo. Presentasikan ke depan. Siapa? Dia dari kelompok Kim Jua. Oh, sudah ya, dari kelompok Kim Jua toh. Dari kelompok. Ayo satu orang aja. Yang masuk aja, yang saling nama itu ibu dosen cerita nanti. Ayo Mahesa, silahkan naik untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tuliskan 10 nama anggota keluargamu termasuk keluarga besar serta hubungannya denganmu. Pertama, ayah saya Sudarmono, dan ibu saya Norma, adik saya Leticia, dan kakak saya sendiri Maisa, serta paman saya Andi, dan ibu saya Isi. Terus ketujuh opa saya Muhammad Zakir, dan ke-8 oma saya Asmi, dan ke-9 keluarga saya Ansel, dan ke-10 sepupu saya Kevin. Dan pertanyaan kedua, kerjaan atau profesi apa yang dilakukan? Ayah saya sebagai pelaut atau perikanan, dan ibu saya sebagai IRT ibu rumah tangga, dan adik saya dan kakak termasuk saya sendiri masih pelajar atau masih sekolah, dan paman dan bibi saya paman saya itu sebagai pembuatan kapal itu, memproduksi kapal itu atau memodifikasi kapal, dan bibi saya termasuk IRT ibu rumah tangga, dan opa sama oma saya tidak ada soalnya masih lansia maksudnya lansia, dan ponakan ibu saya juga masih di sekolah, masih pelajar seperti saya sama adik saya. Dan pertanyaan ketiga, termasuk ke dalam angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Ibu saya, ayah saya sebagai tenaga kerja, dan ibu saya bukan tenaga kerja. Ayah saya dan saya sendiri bukan tenaga kerja karena masih pelajar. Serta paman dan ibu saya, pertama paman saya sebagai tenaga kerja, dan ibu saya bukan tenaga kerja karena IRT. Opa oma saya juga bukan tenaga kerja karena sudah lansia, dan ponakan serta sepupu saya juga bukan karena masih pelajar. Pertanyaan keempat, termasuk ke dalam jenis tenaga kerja apa? Nah, sini saya sebutkan langsung ke jenisnya saja. Jadi dan termasuk tenaga kerja di sini ada ayah sama paman saya. Jadi ayah saya itu sebagai pelaut, dan paman saya itu sebagai teknisi kapal.
Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sudah menjawab LKPD tentang pengamatan di tugas individu, ya. Nah, sekarang kalian melihat ke layar monitor, itu ada di sini ada gambar pengusaha, gambar anak sekolah. Jadi timbul pertanyaan atau masalah dari gambar tersebut. Apa persamaan dan perbedaan dari keempat gambar tersebut? Kemudian, apa semuanya memiliki pendapatan dari gambar pengusaha, anak sekolah, arsitek, dan lansia? Pertanyaan ketiga, masalah yang timbul, mengapa yang tidak memiliki pendapatan tidak disebut sebagai pengangguran? Siapa yang mau jawab? Oke, si Juanto, silahkan dijawab. Untuk pertanyaan nomor 1, apa persamaan dan perbedaan dari keempat gambar tersebut? Persamaannya adalah mereka semua merupakan sama-sama merupakan penduduk, karena penduduk adalah tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, pengusaha itu adalah orang yang mempekerjakan orang sendiri dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sebenarnya anak sekolah bukanlah anak kerja. Lalu arsitek merupakan tenaga kerja terdidik yang menempuh pendidikan mengambil jurusan arsitek. Dan terakhir ada lansia yang bukan merupakan tenaga kerja karena tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan tidak termasuk dalam usaha kerja. Apakah semuanya memiliki pendapatan? Tidak. Tidak. Nah, anak sekolah tidak memiliki pendapatan karena masih sekolah atau masih dalam menempuh pendidikan. Mengapa yang tidak memiliki pendapatan tidak disebut pengangguran? Karena anak sekolah itu bukan termasuk dalam kategori angkatan kerja, ya. Walaupun dia tidak memiliki pendapatan, yang melekat pada dirinya itu adalah anak sekolah. Oke, ini adalah LKPD terakhir. Yang di layar monitor itu adalah LKPD terakhir. Apa masalah ketenagakerjaan yang dihadapi di Indonesia? Kedua, silahkan menganalisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Serta yang keempat, apa yang bisa dilakukan pelajar apabila dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Silahkan diuraikan. Ayo, Ibu kasih 10 menit untuk menjawab. 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dari kelompok 1 yaitu Muhammad Haidir untuk menjawab apa masalah ketenagakerjaan yang dihadapi di Indonesia. Silahkan maju, bawa kertas sini ya. Silahkan dibacakan besar-besar menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi Indonesia? Masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Oke, betul? Betul. Kan kalau orang yang tidak mendapatkan pendidikan, otomatis dia tidak bisa mengoperasikan teknologi karena tidak ada, bukan termasuk dalam kerja terdidik. Sedangkan orang yang mampu mengoperasikan teknologi itu adalah orang yang sudah menempuh pendidikan. Oke. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Silahkan kalian menganalisis penyebab terjadinya masalah tenaga kerja tadi. Jadi ada hubungannya antara pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang kedua. Ayo dari kelompok sini siapa? Ayo maju. Silahkan. Siapa namanya tadi? Widya. Widya. Cantik ya Widya ya. Silahkan. Yang maju itu cantik, yang maju itu ganteng. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan analisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Ya, jadi berdasarkan hasil diskusi dan analisis bahwa
Penyebab terjadinya masalah ketenagakerjaan itu terdapat beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami banyak negara, termasuk Indonesia, karena hingga saat ini banyak adanya pengangguran. Oke, betul? Apa penyebab dari masalah ketenagakerjaan tadi? Pengangguran. Karena orang yang penganggur, otomatis jumlah omset atau pendapatan di negara itu juga berkurang, ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Ayo dari kelompok ini, ayo yang ganteng, yang maju ganteng, yang maju cantik, ayo. Ya. Tiga, bagaimana cara mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Satu, kebijakan pendidikan, melalui pendidikan dan cara yang dilakukan bisa meningkatkan kemampuan meningkatkan diri yang baik dalam hal keterampilan pengetahuan dan juga sistem lain. Dua, kebijakan alat tidak perlukan membuka lapangan pekerjaan yang membuat setiap swasta bahkan membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Tiga, keempat, kebijakan yang satu itu juga sangat penting dilakukan untuk pekerjaan dapat upaya kata membuka pekerjaan dan upaya teknik yang benar bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan dan produktivitas dalam negeri. Oke, tepuk tangan. Bagaimana cara mengatasi masalah ketenagakerjaan itu? Yaitu kebijakan yang paling utama itu adalah tentang pengupahan. Jadi pengupahan yang tidak terlalu rendah, ya, bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja, ya. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa yang bisa dilakukan pelajar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Uraikan. Ayo kelompok ujung sana, yuk. Yang maju cantik pasti. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang bisa dilakukan pelajar dalam upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pelajar perlu mendapatkan edukasi tentang masalah ketenagakerjaan sehingga mereka telah lulus dan bekerja, memahami hak dan kewajiban sebagai pelajar. Oke, betul. Jadi perlu adanya edukasi, misalnya ke tempat-tempat yang diadakan pelatihan, mengunjungi museum dan lain sebagainya. Itu adalah edukasi yang bisa dilakukan oleh pelajar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa kesimpulan, yaitu kesimpulannya apa anak-anak? Silahkan dibaca. Haidir, kesimpulan hari ini yaitu, silahkan Haidir. Kesimpulan dari materi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa yang mau bertanya berkenaan dengan tenaga kerja di atas? Atau sudah pada mengerti semua? Sudah, oke. Jadi, dengan mempelajari materi ini, kalian sudah pandai dalam membedakan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan apa yang bukan masuk dalam kategori angkatan kerja, ya. Kemudian setelah mempelajari materi ini, kita akan mempelajari lagi materi selanjutnya yang pastinya masih berhubungan dengan ketenagakerjaan. Jadi materi kita cukup sampai di sini.